Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uca Karlina. Saya akan mempresentasikan beberapa resume artikel. Artikel pertama yaitu pengelolaan data kelautan dan perikanan yang lebih baik. Potensi sumber daya kelautan dan perikanan Provinsi Aceh telah banyak dideskripsikan dari berbagai sudut pandang, baik dari segi sumber daya perikanan, kepariwisataan, maupun sumber daya pertambangan seperti minyak bumi dan gas. Terdapat beberapa hal dan upaya yang dapat dipertimbangkan, terutama bagi pemerintah selaku pihak penerbit data resmi acuan untuk meningkatkan keakuratan data. Artikel yang kedua berjudul Menuju Nelayan Aceh yang Unggul dan Profesional. Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi Indonesia yang dianugerahi potensi perikanan dan kelautan yang besar. Aceh memiliki panjang garis pantai 1.660 km dengan luas wilayah laut 295.370 km persegi yang terdiri dari 56.563 km persegi, daerah laut teritorial dan kepulauan serta 238.807 km persegi yang merupakan zona ekonomi eksklusif. Kondisi kesejahteraan nelayan Aceh. Besarnya potensi perikanan laut dinilai masih belum berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan nelayan Aceh. Walaupun sampai saat ini belum ada data yang akurat mengenai profil penduduk miskin Aceh, termasuk di dalamnya data kemiskinan nelayan Aceh. Faktor penyebab kemiskinan nelayan dibagi menjadi 3, dan kemiskinan alamiah. Solusi menuju kebangkitan nelayan. Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan adalah secara kultural, peningkatan kesadaran nelayan dalam menjaga lingkungan dapat dilakukan secara normatif, regulatif, dan kognitif. Artikel yang 3 berjudul Pemuda dan Kejayaan Nelayan. Peranan pemuda Indonesia dalam mensejahterakan nelayan dapat dilakukan diantaranya dengan 4 cara. Yang pertama itu, pemuda sebagai penyampai kebijakan pemerintah kepada masyarakat nelayan. Peranan kedua, pemuda Indonesia dalam mensejahterakan nelayan adalah dengan menjadi penyampai aspirasi nelayan kepada pemerintah. Peranan ketiga adalah yang dapat dilakukan adalah dengan terus berinovasi dan berkreasi, menciptakan produk baru bernilai ekonomis yang berasal dari laut. Peranan keempat adalah dengan ikut menjaga lingkungan kelautan Indonesia. Artikel yang keempat berjudul Memberdayakan Masyarakat Perikanan Aceh. Pengaruh kultural dipandang sebagai salah satu penyebab masih tingginya angka kemiskinan nelayan di samping pengaruh kebijakan struktural dan faktor alamiah. Konsep pemberdayaan masyarakat perikanan merupakan gabungan konsep dan upaya dengan tujuan mulia demi mendatangkan kesejahteraan dan kemajuan pada komunitas masyarakat. Ragam permasalahan yang masih lemahnya konsep dan strategi pemberdayaan masyarakat, terutama bagi masyarakat perikanan di Provinsi Aceh, telah menimbulkan beragam persoalan. Salah satu contohnya adalah upaya pemerintahan untuk memberdayakan masyarakat nelayan melalui pemberian bantuan. Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan dalam rangka mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat adalah pemberdayaan sebaiknya diawali dengan proses observasi yang tidak hanya berbekal data-data analitik saja. Proses pendampingan masyarakat seyogyanya diarahkan untuk menumbuhkan kemandirian, bukan ketergantungan terhadap pihak pemberdayaan. Artikel yang kelima yaitu Aceh butuh pemimpin yang berwawasan maritim. Nilai produksi perikanan laut Aceh pada tahun 2014 mencapai 2,9 triliun. Diperkirakan potensi lestari perikanan laut Aceh mencapai lebih 200.000 ton per tahun. Di bidang sumber daya migas, laut Aceh juga tak kalah kaya dengan potensi deposit hidrokarbon mencapai 320.7,79 miliar. Salah satu contohnya adalah masih minimnya industrialisasi di kawasan pelabuhan perikanan Samudra Lampulo Banda Aceh. Sesuai namanya, pelabuhan perikanan samudra mestinya selain menjadi tempat pendaratan ikan, pelabuhan ini juga harus mampu menghidupkan berbagai industri di bidang perikanan. Ketiga, letak geografis Laut Aceh yang berbatasan dengan wilayah laut dengan negara lain menyebabkan tingginya potensi pencurian ikan oleh kapal-kapal asing. Hal ini boleh jadi disebabkan karena masih minimnya pengamanan pada perbatasan Laut Aceh. Keempat, sebagian besar kabupaten dalam Provinsi Aceh terletak di kawasan pesisir. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.